dengan NIM 253141501111049 dari kelas P6B Kewarganegaraan. Baik, saya di sini diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan mengenai perubahan amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada sidang tahunan MPR pada 2021 seperti video. Di video dijelaskan bahwa tidak semua yang akan mengalami perubahan, tapi hanya ada poin tertentu secara terbatas. Ketua MPR pada saat itu yaitu Bapak Bambang Susatyo menjelaskan bahwa perubahan ialah uh, mengenai wewenang MPR menentukan PPHN, yang dimana video itu dijelaskan bahwa agar Indonesia tidak berpindah haluan ketika berganti kepemimpinan. Nah, menurut saya uh, perlu ditanggapi, tetapi saya menolak kalau perubahan itu terjadi, karena tidak semata-mata, mungkin tidak hanya itu secara 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 publis diberitahukan. Mungkin intinya saya berada di dalam pihak kontra mengenai amandemen UUD 1945 tersebut. Jadi mana ada beberapa poin yang akan saya sampaikan mengenai yang terpenting ialah relevansi dengan tantangan zaman. Jadi mana UUD 1945 sendiri itu lahir dalam konteks 1945, berbeda dengan permasalahan yang ada dalam zaman sekarang gitu, seperti itu. Nah, perbedaan ini ialah yang pertama pastinya di tantangan. Sangat jauh berbeda antara konteks 1945 dengan perbedaan tantangan di seperti saat ini 2025. Dan juga poin kedua ialah kedaulatan yang tidak terkontrasasi. Nah, MPR sebagai lembaga tertinggi negara um, ini menurut saya ini akan jadi rawan monopoli kekuasaan dan bisa mengulang pola lama di mana MPR hanya menjadi alat legitimasi rezim, atau singkatnya itu seperti Indonesia akan mengalami proses pemerintahan yang otoriter, yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, salah satunya adalah membuka pintu sistem otoriter, di mana uh, kekuatan eksekutif seperti presiden dan MPR itu menjadi lebih dominan dari para lembaga lain, dan juga uh, melemahkan sistem checks and balance, di mana UUD setelah amandemen ini memberikan kekuasaan yang lebih seimbang antar lembaga satu dengan anggota yang, contohnya seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara sebelum amandemen ini kekuasaan itu tidak terlalu balance atau seimbang, dari mana karena kekuasaan MPR ini terlalu jauh dominan daripada lembaga lain, dan juga potensi abuse of power oleh presiden, di mana sebelum amandemen ini presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas, sementara yang dimana presiden jadi eksekutif sekaligus kepala pemerintahan. Jikalau pengembalian sebelum amandemen 1945 itu terjadi. Nah, mungkin seperti itu saja tanggapan saya mengenai pihak pro atau kontra tentang isu MPR akan mengembalikan UUD 1945 sebelum amandemen, tetapi dijelaskan secara jelas di video tersebut bahwa yang menjadi perubahan atau amandemen adalah tidak semuanya ya, tetapi hanya beberapa poin saja, seperti contoh yang sudah saya katakan tadi ialah PPHN, di mana MPR memiliki tujuan tersendiri mengapa PPHN tersebut harus hal tersebut harus mengalami amandemen, seperti itu. Demikianlah tanggapan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Pak Lukman.